Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Di sini saya akan mengerjakan post-test pada pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Yang mana pada topik kurikulum di sini saya bersama teman untuk mengerjakan post-test di modul 2 kurikulum Merdeka. Modul 1 sudah Bapak Ibu, sudah tadi. Sekarang di modul 2, yaitu kurikulum Merdeka. Materi sudah baru dipelajari ini tadi. Sekarang kita lanjut kerjakan post-test. Untuk post-test yang pada bulan ini ternyata disedangkan Bapak Ibu. Pada waktu saya dahulu jumlah soal tidak 8. Ingat saya lebih dari 8. Yaitu jumlahnya ada 15. Ternyata sekarang jumlahnya ada 8. Saya lihatnya Bapak Ibu. Coba saya keluar dulu sebentar. Keluar dulu. Ya, judulnya kurikulum Merdeka. Kita mulai, saya lanjut, kita mulai. Nomor 1. Untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka belajar pada masa yang akan datang, Pak Ardianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengadakan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah hal yang dilakukan oleh Pak Ardianto tersebut tepat? Tepat, karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara kontekstual. B. Tidak tepat, Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. C. Tepat, karena sekolah merdeka untuk melibatkan pihak manapun dalam menyelenggarakan pembelajaran. D. Tidak tepat, karena kegiatan tersebut lebih cocok diterapkan pada murid SMA atau SMK. Politik yang A. Saya lanjut yang nomor 2. Capaian pembelajaran berisi kompetensi inti dan konten esensial yang harus dicapai dalam satu fase. Benar. Nomor 3. Belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dan dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Pandangan tersebut sesuai dengan teori belajar yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu pengalaman belajar, interaksi sosial yang dimiliki murid. Ini konstruksivisme. Berikut ini, nomor 4, merupakan penerapan pembelajaran berdiferensi di kelas, kecuali guru mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Murid diberikan keleluasaan untuk memilih bahan belajar untuk mendukung proses belajarnya. Seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran yang dibuat guru. Guru melibatkan murid untuk menentukan target belajarnya di kelas.
Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk menjawab nomor 4, yaitu murid diberi keleluasaan untuk memilih bahan belajar untuk mendukung proses belajarnya. Yang B. Sekarang nomor 5. Di awal tahun pelajaran, Bu Sari mengidentifikasi murid di kelasnya atau fase C masih memiliki kemampuan membaca seperti fase A. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan Bu Sari adalah meminta murid tersebut untuk kembali belajar di kelas sebelumnya, memberikan pengayaan dan jam tambahan membaca, merancang perangkat ajar yang sesuai dengan kemampuan murid, memberikan pendampingan pada murid. Yang tidak boleh A, Bapak Ibu, meminta murid tersebut untuk kembali belajar di kelas sebelumnya. Nomor 6. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan alokasi waktu sendiri, terpisah dari lokasi waktu intrakurikuler. Betul. Nomor 7. Ayo dikerjakan. Cepat. Salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum merdeka di jenjang SMP adalah pembelajaran IPA dan IPS dilakukan secara terpadu menjadi IPAS. Murid dapat memilih mata pelajaran perminatan yang disediakan oleh sekolah. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Muatan pembelajaran IPAS terintegrasi dalam mata pelajaran lain. C. Yang nomor 8. Contoh penerapan asesmen dalam kurikulum merdeka yang tepat adalah Bu Atika menggunakan nilai ulangan sebagai salah satu-satunya sumber penilaian untuk murid. Bu Jimmy melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpisah di kelas. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat pemetaan kemampuan awal murid di awal semester. Sekolah menetapkan seluruh guru harus menggunakan tes tulis sebagai asesmen. Di sini yang cocok adalah C, yaitu awal pembelajaran untuk membuat pemetaan. Kita cek dulu Bapak Ibu. Cek ulang jawaban, yaitu A, B, B, A, C, C. Asik. A, B, B, A, C, C. Kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kembali ke modul Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita sudah selesai. Tinggal lakukan aksi nyata. Ayo semangat-semangat aksi nyatanya dilakukan. Saya tutup. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih.